Halo, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi bersama di rumah. Dan seperti biasa, kalau sudah pukul 6 pagi, itu artinya saya akan mengawali pagi hari Anda dengan informasi seputar kesehatan yang nanti mau kita bahas. Nah, apakah Anda sudah divaksin atau belum ya? Atau biasanya orang-orang yang sudah divaksin ya entah itu COVID-19 atau pernah divaksin untuk yang lainnya, itu biasanya merasa kayak, aku sudah kebal nih, nggak usah takut nih mau kemana-mana, seperti itu biasanya. Tapi tahukah Anda kalau sebenarnya vaksin itu diciptakan bukan sebagai obat, tapi vaksin itu diciptakan sebagai untuk yang namanya menimbulkan kekebalan tubuh kita terhadap suatu serangan virus atau juga penyakit. Jadi intinya bukan obat dan kita nggak akan jadi titan ya. Tapi yang jelas nih pertanyaannya muncul. Ketika kita sudah divaksin, apakah kita sudah kebal? Nah, itu akan kita bahas pagi hari ini bersama saya. Ada Dr. May Tenzilia dari Granostic Center Surabaya. Pagi dokter. Pagi, apa kabar? Sehat ya? Jadi kalau Senin kemarin kita ngobrol sama Dr. May ya, kita kenalin nih macam-macam tes COVID yang ada banyak itu. Dan sekarang kita mau bahas nih tentang masalah kalau sudah divaksin, itu apakah antibodinya sudah ada atau belum? Dr. May, sebelum nih kita bicara seputar masalah vaksin ya, kita pengen tahu dulu sebenarnya antibodi itu apa sih? Jadi antibodi itu sebenarnya adalah suatu respon ya, suatu hasil dari respon tubuh terhadap sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita. Entah itu bakteri, entah itu mikroorganisme yang lain, termasuk virus. Nah, ketika virus itu masuk ataupun bakteri masuk, maka di dalam tubuh muncullah yang namanya respon imun. Dan itu dihasilkannya antibodi. Oke, nah dokter, kalau kita bicara seputar masalah antibodi, usia berapa kita udah punya antibodi? Atau sejak kita lahir nih ya, itu sebenarnya kita udah punya sistem antibodi? Atau enggak Rio, terbentuknya ketika usia 5 tahun ya gitu, itu gimana? Ada nggak penjelasannya? Sejak kita lahir pun sudah terbentuk antibodi itu. Jadi bukan antibodi itu terbentuk pada usia tertentu, tidak. Seperti itu. Sampai kapan terbentuknya? Nggak ada juga? Tidak ada. Jadi seumur hidup ya, ketika ada mikroorganisme masuk atau benda asing yang masuk di dalam tubuh, maka muncullah respon imun dan itu akan membentuk antibodi. Oke, nah antibodi ini tubuh itu bisa membentuk ketika misalkan kita sudah kenal dengan suatu penyakit terlebih dahulu atau enggak. Jadi ketika kita pas lahir nih, tubuh tuh udah punya ini antibodinya pilek, ini antibodinya batuk, ini antibodinya demam misalkan. Atau nggak bisa, kita kudu kenalan dulu, kena batuk dulu baru kita punya antibodi batuk, atau kena flu dulu baru punya antibodinya flu, atau gimana dokter May? Iya, jadi untuk proses pembentukan antibodi memang betul kita harus kenal dulu. Kenal dulu, jadi ketika kita terpapar nih dengan virus atau bakteri pertama kali, maka di dalam tubuh, sel-sel tubuh ini akan bekerja. Dan dia akan mengenali, ini bakteri ini atau virus ini udah pernah masuk ke dalam tubuh saya gitu kan. Nah, kemudian dia kenalin dulu, dia diam-diam aja nih ceritanya gitu. Nah, kemudian ketika terjadi paparan yang kedua, dikenalin kan, wah ini yang bakteri atau virus yang lalu masuk ke tubuh saya. Muncullah respon antibodi. Jadi prosesnya memang harus ada paparan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan dikatakan nih dokter May ya, ada yang mengatakan bahwa ketika kita terkena penyakit untuk pertama kalinya, itu kemungkinannya lebih parah, itu pasti memang lebih tinggi ketika sakit pertama. Jadi misalkan nih, ketika kita kena batuk gitu kan ya, kita belum pernah kena sama sekali batuk, tapi kemudian kita kena batuk itu Januari misalkan. Betul. Lalu kemudian kita kena lagi nih batuk tahun depan. Nah, batuk yang tahun depan itu kata orang rata-rata biasanya tidak lebih parah dari batuk yang pertama karena memang sudah ada antibodinya. Karena yang pertama itu kan belum ada Rio, jadi memang terkadang sedikit lebih parah daripada yang selanjutnya. Itu mitos atau fakta? Tidak selamanya seperti itu Rio.
Jadi memang betul, mungkin pada paparan pertama kadangkala lebih berat daripada setelahnya, karena di dalam tubuh pada paparan yang berikutnya dia sudah mengenali atau dikatakan itu ada sel memori yang mengingat, oh mikroorganisme ini pernah masuk dalam tubuh. Kemudian terbentuklah antibodi. Tetapi teori itu tidak selalu seperti itu. Karena bergantung sama daya tahan tubuh juga. Betul kan. Juga ada beberapa kondisi yang menyebabkan malah pada paparan kedua reaksi antibodi yang dimunculkan itu jauh lebih hebat, sehingga akhirnya terjadi derajat keparahan penyakit ya, kita bilang itu jauh lebih parah. Satu contoh misalkan kasus-kasus demam berdarah ya, pada paparan pertama mungkin dia kondisinya baik-baik aja, malah ketika terjadi paparan berikutnya antibodinya mengenali virus demam berdarah, jadi lebih hebat gejala-gejalanya. Jadi tidak selalu seperti itu. Ada juga nih Dokter Mei yang mengatakan tubuh itu punya cara komunikasi kepada kita. Jadi misalkan nih sebenarnya seperti demam, terus bersin ya, itu salah satu cara dari tubuh dan antibodi itu sedang perang nih. Jadi ketika kita demam itu sebenarnya antibodinya lagi perang nih. Betul. Itu benar atau enggak? Yang tadi Dokter Mei katakan bahwa kadang-kadang respon antibodi ini justru seolah-olah membuat bahwa derajat keparahannya lebih tinggi dari yang pertama. Itu monggo jelaskan. Iya, jadi benar memang seperti itu. Ketika tubuh kita terinfeksi sesuatu, muncul demam misalkan ya, demam itu sebenarnya adalah suatu respon tubuh. Respon tubuh, di situ terjadilah sel-sel dari peradangan dan sebagainya, sehingga muncullah reaksi demam, termasuk batuk. Suatu mekanisme tubuh untuk mempertahankan sel-selnya ya, untuk mempertahankan diri supaya bakteri ini atau virus ini keluar dengan cara batuk. Ya mungkin gampangnya kita bilang seperti itu ya Rio. Oke, jadi ini menarik ya. Sebenarnya kalau misalkan Anda tuh tidak tahu tentang bagaimana cara mekanismenya dari antibodi itu sendiri, Anda malah beranggapan, wah saya ini kenapa? Kok ternyata seperti ini. Sebenarnya tahukah Anda kalau antibodi ini punya beberapa cara atau respon ketika merespon sebuah penyakit atau virus yang masuk ke dalam diri Anda. Bisa batuk, bersin, demam, itu merupakan sebuah tanda dari antibodi sedang bekerja. Tapi masalahnya terkadang seseorang ini kan kita nggak tahu ya, dia ini dalam fase yang fit, dalam fase yang sehat, dalam fase yang kuat, atau dalam fase kecapean sehingga drop, dan itu katanya pengaruh ya dok ya sama antibodi. Jadi orang ya yang sehat, rajin olahraga, yang kuat, itu antibodinya memang lebih kuat daripada orang-orang yang mungkin udah pernah kena penyakit tertentu, antibodinya udah ada, tapi dia lagi drop nih, dia lagi lemes, dia lagi capek, itu antibodinya bisa nurun ya katanya. Betul, memang. Jadi produksi dari antibodi atau pertahanan tubuh seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari usia, kemudian beberapa penelitian mengatakan jenis kelamin pun kadangkala bisa mempengaruhi. Yang paling banyak antibodinya pria atau wanita? Sama, tergantung kondisinya. Tergantung kondisi ya. Kemudian ketika seseorang itu mungkin istirahatnya kurang, dari faktor asupan kurang juga ya, nutrisinya kurang terjaga dengan baik, itu jelas mempengaruhi produksi antibodi tubuh. Oke, yang paling mempengaruhi kondisi antibodi itu kekuatan fisiknya atau apa dok, yang lain dok? Selain memang dari kondisi fisik seseorang, termasuk misalkan usia ya, ketika usia muda dibandingkan usia tua, jelas produksi antibodinya berbeda, betul. Kemudian ketika seseorang yang ya tadi Rio bilang ya, kalau terlalu capek, istirahatnya kurang, jelas produksi antibodi itu akan menurun. Tidurnya kurang, itu juga akan melemahkan sistem imun di dalam tubuh. Jadi sebenarnya sistem imun atau antibodi yang ada di tubuh kita itu harus kita jaga sama harus kita maintain. Yes. Macam-macam cara, makan yang sehat, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Kalau perlu itu mungkin ditambah dengan suplemen atau vitamin. Tapi intinya itu makan, olahraga, gaya hidupnya sehat. Gaya hidup sehat tuh mutlak perlu ya. Apalagi zaman sekarang ini mungkin kayaknya susah. Tapi ya kembali lagi, Anda perlu gaya hidup yang sehat supaya antibodi Anda itu tetap terjaga. Nah, berbicara masalah antibodi, ini kan sekarang lagi happening nih ya. Anda mungkin sudah tahu di sebuah mall di kota Surabaya, dekatnya Gubeng ini, itu dijadikan sentra vaksinasi massal bersama dengan kawan-kawan BUMN Surabaya.
Jadi mungkin beberapa dari Anda yang pegawai bank BUMN, lalu kemudian pegawai kantor BUMN dan lain sebagainya, termasuk juga lansia dan beberapa pekerja media kemarin ya, teman-teman saya penyiar radio juga sama dapat vaksin. Pertanyaannya adalah satu, timbulnya antibodi ini sudah cukup atau belum? Terus kemudian kapan sudah timbul antibodi, setelah diencus langsung timbul atau nunggu waktu tenggang dulu nih ya. Tapi yang jelas Anda juga masih boleh untuk bertanya, silakan saja. Kita mau tahan dulu ya. Nah, habis gini kita mau tanya nih sama Dr. May, kapan antibodi terbentuk sejak divaksin dan berapa lama, serta vaksin itu apa sih? Kita akan segera kembali. Ini udah beberapa ada yang tanya ya, tapi akan saya tahan sebentar. Salah satunya Dr. May ini yang tanya adalah bagaimana cara kita untuk mengukur antibodi sudah terbentuk atau belum. Tapi itu nanti kita akan jawab habis gini ya. Saya mau ngobrol sebentar Dr. May. Tema kita adalah sudah vaksin, apakah antibodinya sudah terbentuk atau tidak, itu kan ya. Dr. May, vaksin itu apa sebenarnya? Kok dia bisa membooster antibodi kita, atau dia bisa membuat yang seolah-olah kita tuh kenal sama virusnya? Apa sih vaksin itu? Jadi vaksin itu sebenarnya kita di prosesnya ya, itu dari virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan bisa juga kadang dari komponen protein dari virus atau dari materi genetik dari virus. Macam-macam cara proses membentuk vaksin itu. Nah, sebetulnya ketika vaksin itu dilemahkan, maka kemudian dia disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, kan terjadilah paparan yang tadi kita bilang ya, paparan pertama, mengenali sel tubuh itu ini sebagai virus ini gitu kan. Nah, kemudian terbentuklah yang namanya di dalam tubuh itu ada sel memori. Kemudian dia ingat-ingat. Nah, ketika terjadi infeksi dengan virus yang sama yang ada di dalam kandungan vaksin, maka di dalam tubuh ini sudah mengingat antibodi terbentuk. Muncullah antibodi untuk melawan virus tersebut. Jadi membuat seolah-olah tubuh itu sudah kenal sama virusnya. Betul. Tanpa terinfeksi virusnya. Ya, betul. Jadi kalau ada persepsi mengatakan, loh, itu kan virus yang dilemahkan, walaupun lemah kan tapi disuntikkan, Rio. Positif dong saya gitu. Ini misalkan ya. Kan ada yang bilang kayak gitu ya, gara-gara vaksin entah COVID-19, entah vaksin A, B, C, D, E, disuntik positif nih gitu. Itu persepsi yang salah atau gimana? Ya, sebetulnya persepsi itu kurang tepat ya. Jadi ketika vaksin itu diberikan, kondisinya adalah virus itu sudah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Jadi kondisinya atau dibuat sifat virus itu tidak lagi menimbulkan penyakit. Jadi virus itu tuh dilemahkan supaya nggak bisa menginfeksi, tapi hanya bisa untuk antibodinya muncul gitu. Iya, betul. Oke, baik-baik. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Kalau misalkan Anda mungkin dengar kabar-kabar dari WhatsApp grup, Facebook yang hoax-hoax tadi, intinya bahwa virus yang dilemahkan itu tidak akan bisa menginfeksi. Tapi tujuannya adalah dia untuk membangkitkan, hai antibodi, yuk bangkit, kenal sama saya, supaya ketika nanti ada virus tersebut yang masuk, infeksinya nggak sebegitu parah ketika kita belum pernah sama sekali kena. Jadi saya sekarang sedang ngobrol dengan Dr. May dari Granostic Center Surabaya. Ini ada di Rumah Sakit National Hospital. Kalau mau ketemu sama dokter, mau konsultasi juga boleh, ke sana silakan. Dr. May, pertanyaan selanjutnya, ini yang saya akan bacakan ya. Tapi nggak ngerti, ini apakah Dr. May bisa jawab sekarang atau nanti? Ada nggak cara untuk mengukur antibodiku sudah cukup atau belum? Oke. Jadi ada caranya, Rio. Tentu saja dengan pemeriksaan laboratorium kita mengukur kadar antibodi di dalam tubuh. Ya, kalau kita bicara pemeriksaan laboratorium untuk antibodi itu ada beberapa metode. Metodenya kadang kalau di laboratorium kita bilang kualitatif. Jadi hasilnya hanya positif, negatif. Maksudnya apa itu, Dok? Misalkan seperti yang contohnya kasus ini ya, saat ini kita di suasana pandemi, di awal-awal pandemi yang lalu, rapid antibody, betul. Oh, itu sebenarnya juga cara untuk ngetes antibody. Muncul atau tidak, tetapi sifat pemeriksaan itu hasilnya adalah bersifat kualitatif. Sehingga hasil itu hanya positif atau negatif. Gitu. Ada yang pemeriksaan yang sifatnya semi kuanti. Jadi
menunjukkan titernya. Ada pemeriksaan yang antibodi kita bisa mengukur dengan pasti kadar antibodi seseorang. Itu dikatakan pemeriksaannya hasilnya bersifat kuantitatif. Nah, sama seperti yang sekarang ya sedang banyak dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian seringkali kan diukur antibodinya muncul atau enggak. Biasanya menggunakan pemeriksaan yang sifatnya kuantitatif dengan antibodi tertentu, Rio. Jadi sebenarnya ada caranya, ada. Yes. Itu nanti di laboratorium bisa ngetes juga ya. Betul. Nah, Dok, untuk ngetes antibodi itu sebenarnya secara general atau untuk penyakit tertentu nih, Dok? Penyakit tertentu. Jadi kita bisa tahu kadarnya adalah dengan penyakit tertentu. COVID-19 misalkan, setelah di pos vaksinasi yang kita ukur adalah antibodi tertentu yang memang sudah didesain antibodi itu spesifik untuk mendeteksi vaksin tersebut efektif atau tidak, menimbulkan respon antibodi. Jadi untuk yang tadi bertanya itu apakah ada cara atau tidak, ada caranya. Jadi nanti bisa ke laboratorium dengan itu tes untuk antibodi penyakit tertentu. Jadi kalau mau general, antibodiku ini cukup nggak? Nah, ini agak berbeda penjelasannya karena antibodi itu sifatnya spesifik. Ya. Jadi kalau misalkan untuk antibodi penyakit apa dulu nih, kayak gitu, Dok ya? Iya, betul. Dok, bicara masalah vaksin, ini kan saya paham ya, nggak hanya COVID-19. Dulu waktu pas polio, itu waktu pas TK, saya tuh 2 kali vaksinnya. Terus ada juga, mungkin boleh diluruskan dokter ya, kalau tidak salah, entah itu vaksin untuk hepatitis atau HPV saya lupa, itu pokoknya nyuntiknya itu sampai 3 kali. Betul, hepatitis biasanya ya. 3 kali atau 4 kali gitu. Juga. Nah, kalau untuk corona ini ada yang sekali, ada yang 2 kali. Betul. Sekali, 2 kali pun tergantung jeda waktunya. Kemarin ada yang 2 minggu, sekarang sebulan lebih gitu kan, Dok ya. Gunanya apa sih, Dok, kalau suntik vaksin ini sampai 3 kali? Sekali, 2 kali, diulangi lagi. Itu kenapa, Dok, maksudnya, Dok? Jadi sebenarnya penyuntikan vaksin yang sampai dilakukan beberapa kali itu kita sebut dengan istilah booster. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan memori tadi ya, untuk meningkatkan respon antibodinya. Nah, kenapa kok jeda waktunya kadang bervariasi ya? Vaksin A dia diberikan 3 kali intervalnya dengan jarak waktu tertentu, vaksin yang lain hanya 2 kali dan sebagainya. Tentu itu sudah melalui serangkaian penelitian, Rio. Penelitian, kemudian dari penelitian yang ada bisa di kira-kira ini kalau vaksin ini diberikan interval 3 kali dengan harapan boosternya biasanya meningkat pada pemberian 3 kali dengan interval tertentu. Jadi memang sudah dirancang sedemikian rupa melalui berbagai penelitian. Oke, jadi sebenarnya itu memang ada boosternya untuk kayak nambahin karena kan baru pertama kali disuntik vaksin. Jadi ada vaksin yang memang tanpa perlu booster tuh ada yang memang butuh booster. Yang tadi sampai 3 kali itu yang hepatitis itu 3 kali seperti itu. Jadi memang harus rutin juga nih ya, kalau misalkan Anda sudah memang komitmen, oke, saya ambil yang hepatitis nih, ya 3 kali. COVID tergantung vaksinnya, intervalnya berapa lama juga, seperti itu ya. Nah, kita sudah tahu ya ternyata bahwa sebenarnya kalau kita bicara seputar masalah vaksin itu merupakan sebuah virus yang dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh kita agar supaya kita ini bisa punya antibodi, tapi bukan berarti kebal. Nah, dokter, anggapan bahwa sebenarnya kayak gini, kapan ya timbulnya antibodi gitu kan? Kan kita nggak tahu nih, Dok. Rata-rata ketika sudah disuntik vaksin, pertanyaannya adalah apakah saya sudah punya antibodinya? Ya. Atau ada masa tenggangnya kayak pulsa ya gitu. Jadi nunggu dulu seminggu baru kamu punya antibodi atau gimana? Oke. Jadi kita ambil contoh seperti COVID ya, yang lagi memang suasana pandemi. Seperti COVID ini ketika seseorang pos divaksin biasanya sudah merasa aku aman, jalan-jalan semua ya. Kemudian protokol kesehatannya sudah mulai dilanggar. Nah, ini kurang tepat, Rio. Jadi proses pembentukan antibodi dari berbagai penelitian secara umum itu baru muncul sekitar 2 minggu. Tetapi ini juga bervariasi, ya, dipengaruhi oleh banyak faktor, dipengaruhi juga dari tubuh seseorang juga. Ada yang baru muncul pada minggu ketiga, ada yang baru muncul pada 28 hari. Jadi rentang waktunya segitu. Rata-rata tergantung dari? Rata-rata biasanya secara umum kurang lebih 2 mingguan. Ya, 2 minggu, tetapi itu pun bervariasi.
Baik. Ini ada yang bertanya ya, Dokter Mei. Ya. Untuk lansia, Ya. apakah sama jeda waktu antara vaksin kedua dan tes RBD-nya 2 minggu? Apa tuh maksudnya, Dok? Iya, jadi untuk vaksinasi COVID-19 itu biasanya memang kita menunggu kurang lebih 2 minggu atau kadangkala ada yang 3 minggu atau 28 hari ya. Itu biasanya kita memantau dari antibodi RBD, SRBD. Antibodi ini adalah antibodi yang spesifik memang untuk pemberian vaksinasi. Berbeda dengan antibodi ketika kita mau mendiagnosis COVID-19 ya. Jadi tergantung. Antibodi SRBD ini dia memakai antigen S, spike. Jadi dari komponen protein virus yang namanya adalah protein S. Dan ini spesifik untuk vaksin, untuk memantau vaksin gitu. Ada antibodi yang dia memakai antigennya adalah antigen N, nukleokapsid. Ini nggak spesifik untuk melihat efektivitas vaksin tadi. Betul. Perlu nggak tadi untuk nunggu RBD tadi? Nah, apakah perlu kita melakukan deteksi antibodi ya? Pertanyaannya. Ini ada pro dan kontra. Jadi memang sampai sekarang karena COVID ini kan sesuatu yang baru, masih begitu banyak penelitian dilakukan. Ada dari CDC Amerika Serikat dia bilang tidak perlu dilakukan untuk deteksi antibodi karena ternyata kepentingan klinisnya itu nggak jelas. Kemudian reagen ini bervariasi, sensitivitasnya, spesifisitasnya, segala macam ya. Tetapi bertolak dari itu, WHO bilang bahwa perlu dilakukan pemeriksaan antibodi, bahkan perlu distandarkan reagen-reagen apa yang efektivitasnya bagus untuk melakukan pemeriksaan antibodi itu. Jadi sebenarnya tergantung dari kebutuhannya karena memang terkadang untuk orang-orang tertentu ya itu memang dia kudu tahu nih Ya. cukup atau enggak gitu. Mungkin kalau saya yang seperti gini kayaknya pemeriksaan itu tidak diperlukan urgenitasnya, tapi mungkin buat mama saya, papa saya atau yang lansia misalkan ya dokter ya itu ya sebaiknya memang nggak apa-apa, lebih baik kalau ada hasil itu. Jadi memang tergantung dari apa ya kebutuhannya juga. Dokter, ini kita mau break sebentar, tapi sebelum break saya akan bacakan dulu pertanyaannya karena agak panjang. Nanti biar dokter mengerti dulu dan nanti bisa dijawab setelah iklan ya. Jadi untuk pemirsa di rumah saya mau bacakan sebentar satu WhatsApp yang masuk, tapi saya akan jawabnya nanti ya waktu pas habis iklan ya. Selamat pagi Dokter Mei, gini. Selamat pagi Dokter Mei, gini, saya mau tanya, kalau misalkan kita sudah divaksin apapun itu, berarti apakah kita sebenarnya lebih berbahaya ya dok daripada orang yang belum divaksin? 1, kita disebut OTG. 2, mungkin kita sakit tapi nggak ngerasa karena udah divaksin. 3, orang-orang yang belum divaksin dan dia berkumpul sama kita, malah dia yang jadi korban. Bener atau salah ya dok? Bisa dimengerti dok? Baik, kita akan break sebentar dan kita akan jawab setelah komersial break yang mau lewat berikut ini. Menarik ya, tadi yang bertanya itu sebenarnya saya juga baru kepikiran nih dok. Jadi gini, intinya adalah ada anggapan bahwa sebenarnya orang-orang divaksin itu lebih berbahaya daripada yang belum. Kenapa? Karena orang-orang yang divaksin itu dia sudah punya antibodi. Istilahnya adalah OTG lah dia. Jadi ketika dia sakit, dia kena virus apapun itu, dia akan lebih nggak ngerasa karena dia udah punya antibodinya. Nah, ketika kumpul nih sama kayak seusianya dia, teman-teman dia, keluarga dia yang kebetulan belum pernah divaksin. Jadi kan sebenarnya kayak orang-orang yang berkumpul sama orang yang sudah divaksin itu lebih rentan. Karena kan misalkan nih saya udah divaksin, saya nggak ngerasa, saya kebal. Atau saya sakit tapi saya enteng-enteng aja gitu. Nah teman saya belum divaksin ini ya kasihan. Itu bener nggak sih dok sebenarnya? Iya, itu sebenarnya kurang tepat ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa vaksin itu sebenarnya adalah virus yang dilemahkan. Dan berarti dia tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan penyakit ketika itu disuntikan di dalam tubuh. Dia nggak bisa bereplikasi. Replikasi itu artinya dia nggak bisa berkembang biak. Dia tidak bisa memunculkan penyakit.
gitu. Jadi berbeda dengan ketika kita terinfeksi dengan virus yang dimana sifat-sifatnya yang masih infeksiusnya itu masih kuat banget. Nah ini beda dengan ketika vaksin yang diberikan karena sifat-sifat itu sudah dilemahkan ya, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga memang tujuannya membuat paparan terhadap respon imun tubuh tadi untuk membentuk antibodi seperti itu. Nah ketika seseorang ini dia sudah divaksin, tadi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Karena ketika dia divaksin bukan berarti dia kebal. Dia tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, dia tetap harus menjaga stamina, kemudian melakukan 5M ya, yang saat ini menghindari kerumunan, pakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Nah, yang diharapkan apakah nanti dia ini jadi OTG dan sebagainya? Tidak, karena vaksin yang diberikan tidak akan menimbulkan penyakit. Hanya saja karena pemberian vaksin itu tidak berarti bahwa orang ini kebal, maka bisa jadi ketika dia lalai untuk waspada ya, untuk menjaga protokol kesehatan yang ada, dia masih berisiko untuk terinfeksi. Nah, kadangkala itu yang nggak dipahami, dianggapnya saya positif karena pos vaksin, itu kurang tepat, Rio. Jadi sebenarnya intinya gini, vaksin bukan obat, tapi ketika kita kena penyakit itu tidak akan parah banget karena mengurangi 90% ke rumah sakit. Betul. Jadi dipahami, dan kenapa kok sih kita memang tetap kudu protokol karena semuanya belum divaksin. Betul. Jadi kekebalan kelompoknya belum ada. Betul. Gitu, karena cuma kita dulu nih, kan ya. Nanti kalau misalkan kekebalan kelompok udah ada, itu baru akan ada kebijakan yang lainnya juga. Betul. Karena ya percuma kalau misalkan kitanya udah punya imun nih, tapi semuanya belum gitu. Betul. Kan. 10 lawan 1 juga kalah gitu ya. Dokter, tapi sebenarnya gini, apa sih pantangannya ketika kita habis divaksin, Dok? Kan banyak ya orang-orang tuh yang habis vaksin saya akan tambahin sama vitamin. Supaya apa? Antibodinya cepat kebentuk. Tapi ada juga yang habis vaksin saya mau tiduran. Ngantuk, capek soalnya. Nah itu ada nggak sih, Dok, sebenarnya kayak hal seperti itu? Iya, kalau memang ada beberapa efek samping ya mungkin ya. Jadi beberapa vaksin itu kadang mungkin waktu pemberian vaksin pertama atau kadang waktu pemberian vaksin kedua kok rasanya jadi nafsu makannya meningkat, jadi pengen tidur gitu kan. Itu mungkin memang bisa terjadi karena efek samping dari vaksin itu ya. Tetapi kan tidak sampai menimbulkan masalah yang serius ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Tetap menjaga kesehatan, istirahat harus cukup, nutrisinya dijaga, seperti itu, Rio. Oke. Dokter, ini yang bertanya menarik sekali, Dokter. Selamat pagi, Dok. Saya mau tanya. Yang pertama, kalau misalkan kita sudah divaksin yang pertama, lalu jatah kembali lagi 2 minggu, tapi kita telat, kita baru kembali 3 minggu misalkan, apakah berpengaruh atau tidak? Ya, jadi sebisa mungkin ini sama seperti dengan vaksin yang lain ya, sebisa mungkin kita tepat waktu. Tetapi ada kondisi tertentu yang mungkin membuat itu tidak bisa dilakukan, maka jawabannya adalah lakukan sesegera mungkin, seperti itu. Baik, yang kedua nih, Dok, sebentar. Dokter, kenapa kok orang yang sudah terkena COVID-19 sebaiknya tidak usah divaksin? Atau kalau misalkan divaksin ya nggak masalah, karena kemarin kan orang-orang yang sudah kena COVID tidak divaksin. Cuma kan sekarang itu kita nggak bisa ngetes ya udah kena apa belum. Betul. Ya vaksin semua kan gitu. Ada penjelasan nggak, Dok? Iya, jadi sebetulnya kita ini belum tahu, Rio, berapa lama antibodi ini bersifat protektif untuk melindungi kita dari virus COVID-19 ya. Jadi pada pasien-pasien yang sudah pernah mengalami COVID atau kita bilang itu penyintas COVID-19, memang dia juga masih boleh untuk dilakukan vaksinasi, tetapi biasanya menunggu waktu tertentu ya, dengan harapan antibodi yang sebelumnya masih ada. Tetapi memang karena ini suatu kondisi pandemi dan ada suatu kebijakan sehingga orang-orang yang sudah pernah kena COVID-19 belum menjadi prioritas utama. Tapi kalau misalkan nih, Dok, kan kita sekarang sedang tahap vaksinasi massal, Dok, ya. Kan pasti nggak tahu dong. Betul. Ini apakah sudah pernah kena atau belum. Terkadang kita sendiri pun nggak sadar udah pernah kena gitu. Betul. Kan ya. Kalau divaksin resikonya apa sih memang, Dok?
Sejauh ini masih aman aja Rio, jadi tetap bisa dilakukan. Kadangkala mungkin karena kadangkala saat ini kan sebelum vaksinasi tidak dilakukan pemeriksaan secara khusus ya, screening dulu, bener nggak? Apakah jangan-jangan saya OTG? Itu tidak dilakukan. Jadi biasanya tetap dilakukan vaksinasi. Sejauh ini dari berbagai penelitian masih aman. Jadi sebenarnya nggak masalah ya untuk Anda yang memang nggak ngerti kita ini udah pernah kena atau belum, itu divaksin nggak masalah, dan itu tidak ada apa ya urgenitasnya untuk menjadikan kita lebih sakit. Itu tidak, jadi itu salah artian ya. Oke, ini dokter semoga bisa menjawab juga. Selamat pagi dok, saya Widi, saya melakukan fisioterapi pasca patah tulang. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh divaksin dalam keadaan saya yang sekarang melakukan fisioterapi pasca patah tulang? Kalau untuk fisioterapi pasca patah tulang sebenarnya bukan suatu kontraindikasi untuk dilakukan vaksin, jadi boleh dilakukan Rio. Apa yang jadi kontraindikasi? Kontraindikasi itu misalkan dia pernah pada paparan yang pertama atau pemberian dosis pertama ternyata muncul reaksi alergi, maka sebaiknya tidak diberikan lagi dosis yang kedua untuk vaksin ya. Kemudian kondisi-kondisi lain yang mungkin dia dengan penyakit-penyakit komorbid yang berat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dengan keadaan penyakit komorbid yang memang dirasa berat, itu jangan. Iya, urgenitasnya untuk saat ini jangan dulu. Betul, tetapi itu kembali nanti kan ada petugas kesehatan di tempat kita screening ya. Ya biasanya kalau vaksin kan kita akan diberikan banyak pertanyaan yang harus kita isi. Nah itu akan ditentukan nanti. Oke, baik. Saya akan baca satu lagi WhatsApp yang masuk. Nanti habis itu kita akan jeda sebentar. Dokter Mei, untuk orang dengan penyintas autoimun apakah boleh divaksin atau tidak? Oke. Ini ada hubungannya nggak sih sebenarnya sama autoimun? Ada nggak? Ada beberapa kan memang dari screening itu penyakit autoimun termasuk ya, termasuk untuk agak aware untuk diberikan vaksin COVID-19 ini. Mau nggak boleh jawab kenapa dok? Ada beberapa kondisi karena autoimun sebenarnya kan kondisi di mana antibodi itu menyerang tubuhnya sendiri, sehingga ini harus lebih aware untuk pemberian terhadap pasien-pasien dengan penyakit autoimun. Resikonya sebenarnya apa kalau kita tidak screening dulu di awal untuk autoimun ya? Ya, yang dikhawatirkan efek samping dari pemberian vaksin itu yang muncul, kejadian ikutan ini ya, pasca imunisasinya dari pemberian vaksin itu yang dikhawatirkan muncul efek samping itu. Tetapi sejauh dia mungkin masih bisa dilakukan screening, kemudian pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis yang ada dan masih dikategorikan aman, iya. Jadi kondisional ya Rio ya. Jadi intinya untuk Anda ya, ini mungkin karena bertanya kan autoimun nih, vaksin kan untuk menaikkan imun. Lah imun saya ini autoimun, itu bagaimana? Jadi intinya adalah diperiksa dulu. Betul. Ketika dibilang aman nggak masalah. Ya. Kita masih ada satu segmen lagi ya, kita akan break sebentar, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program Sehat Pagi hari ini. Ini kita ada penelpon yang memang urgent sekali dan kita akan angkat via loudspeaker ya. Ibu, silahkan boleh dilanjutkan kembali pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Pagi. Pagi Bu. Saya mau tanya, saya tanggal 3 Februari kemarin itu kena COVID. Ya. Terus setelah 2 minggu sudah naik 38,6 angkanya. Terus saya kena asam lambung, saya ke rumah sakit. Setelah sakit, nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian, saya turun jadi 38. Terus udah gitu, saya sudah sembuh, saya turun lagi 33. Terus sekarang saya naik 38. Nah ini gimana untuk nanti setelah naik lagi, kapan saya harus vaksinasi? Apa masih bisa vaksinasi? Terima kasih. Baik, Ibu sebentar jangan ditutup dulu Ibu sebentar ya. Iya. Ibu yang 38 itu tadi apa ya Bu ya? Yang 38 tadi apa ya Ibu ya? Angka dari ini. PCR apa CT? Iya, dari vaksin, dari ininya COVID-nya. COVID-nya, CT-nya berarti ya? Nilai CT mungkin CT, ya Bu. Oke, baik. Sudah jelas? Iya.
Ibu, silakan ditutup, kita akan jawab di TV ya Ibu. Iya. Terima kasih. Baik. Jadi ini pengecualian ya, tadi itu sebenarnya kalau mau telepon di 031 21501 ya, bukan di sini, tapi nggak masalah. Karena ibunya baik, urgent sekali, monggo. Jadi mungkin yang dimaksud Ibu tadi adalah nilai CT dari pemeriksaan PCR ya Rio. Nah, nilai CT seperti yang Senin lalu kita sempat bahas, itu kan tergantung dari pada siklus keberapa berarti materi genetik dari virus itu terdeteksi. Nah, itu harus dilihat dulu berapa nilai CT yang dipakai oleh laboratorium yang Ibu periksa tadi. Ada beberapa laboratorium yang dia memakai nilai batasan adalah 38. Kalau semisal Ibu ini tadi hasilnya 38 lebih, berarti sudah dibilang hasilnya negatif. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau kurang dari 38 nilai CT-nya, berarti hasilnya masih positif. Nah, pertama yang kita harus tahu bagaimana keadaan keluhan ibunya ini ada enggak? Kalau ada udah gejala ada nih, enggak? misalkan. Betul, seumpama sudah tidak ada. Ibu ini kan tadi mulai 3 Februari ya, berarti sudah hampir 2 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan itu sudah cukup isolasi mandiri, biasanya hanya 2 minggu. Pada pasien-pasien yang tidak ada gejala ataupun gejala ringan, isolasi mandiri kurang lebih 10 hari itu sudah cukup ya. Nah, kalau misalkan ini ibu hasil PCR-nya masih tetap positif, sedangkan ini sudah 3 bulan yang lalu, satu harus dipastikan memang tidak ada reinfeksi atau infeksi yang berulang ya. Atau yang kedua, bisa jadi memang hasil PCR-nya ini kita katakan persisten positif. Jadi memang hasilnya masih positif. Nah, apakah ini berbahaya? Tidak. Karena seperti yang kita pernah bicarakan bahwa hasil PCR ini tidak bisa membedakan virus yang mati dengan virus yang hidup. Boleh divaksin berarti? Boleh, kalau sudah 3 bulan biasanya sudah aman ya. Ibu, saya akan review sebentar. Jadi seperti gini. Hasil ibu 38 itu sebenarnya rata-rata itu sudah dikatakan bahwa ibu sudah sehat. Kalimatnya seperti itu. Kalau di bawah 38 berarti ibu dikatakan masih kurang sehat atau positif hasilnya, gitu kan ya. Tapi seperti ini Bu, ketika orang terkena COVID-19 itu hasilnya akan tetap bisa positif sampai dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, makanya ketika misalkan kok hasil saya positif ya Rio, tapi dilihat CT-nya. Kalau hasilnya positif CT 38 atau CT 39, nggak apa-apa, ibu udah sehat, virusnya masih ada tapi gampang infeksi. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi seperti itu, dan yang penting coba konsultasi ke dokter supaya dokter bisa melihat ada atau tidak keluhan atau gejala-gejala dari ibu tadi. Kalau dokter ngelihat nge-screen dari hasilnya ibu tadi berarti udah sehat ya sebenarnya. Seharusnya iya. Kalau ibu tadi sudah tidak ada keluhan ya, kemudian sudah selesai isolasi mandiri, tidak ada batuk, tidak ada demam dan lain-lain, kemungkinan ibu ini memang hasil PCR-nya masih yang persisten positif. Oke, tapi itu intinya ibu nggak usah stres. Betul. Karena nggak apa-apa kayak gitu. Beberapa orang memang seperti itu hasilnya. Ya. Mantap. Ibu kalau mau cek atau mau konsul dengan Dr. May ketemu bisa. Dr. May itu prakteknya di Granostic Center National Hospital Surabaya mulai pagi nanti, Bu. Jam 8 udah di sana ya. Diagnostic Center di Dharma Husada Rio 146 Surabaya. Oh gitu. Oh iya, baik, saya betul. salah alamat nih. Monggo diulangi silakan. Di Granostic Center, Laboratorium Granostic Center, Jalan Dharma Husada 146 Surabaya. Deket sini dong berarti. Iya, di sebelahnya nasi udang Bu Rudi. Jangan disebut nasi udangnya, dia nggak promo di sini. Dokter tinggal 2 menit 30 detik. Pesannya apa silahkan? Oke, jadi pesannya satu, vaksinasi itu tidak menjamin seseorang itu kebal terhadap penyakit ya, khususnya COVID-19, sehingga protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Seperti itu aja Rio. Apalagi mungkin tambahkan jaga imunnya. Jaga imun dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, nutrisinya juga dijaga, tidak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres, seperti itu. Jadi pemirsa di rumah ya, intinya untuk Anda yang nanti mau tanya sama Dr. May, itu beliau akan ada di Granostic Center di Jalan Dharma Husada. Yes. Jadi cari di Google aja Granostic Center, nanti ketemu sama Dr. May ya, karena beliau prakteknya di sana. Kalau tadi Anda mungkin kurang jelas atau ada beberapa pertanyaan WhatsApp yang belum saya baca sampai telepon ya,
Jadi kami mohon maaf karena memang WhatsApp kita nggak bisa bacakan semuanya. Jadi intinya terima kasih banyak buat Anda yang sudah lihat tayangan kami. Habis gini akan ada teman-teman dari guruku ya yang akan mengajar kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terima kasih banyak, selamat pagi dan selamat beraktivitas.